Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Rasul seorang guru dan metode-metode di dalam pengajarannya. Pada kesempatan pagi ini kita masuk di dalam metode yang ke-8, yaitu metode analogi dan penyerupaan. Dan ini sering disebut dengan istilah qiyas, ya. Di mana qiyas ini memang ya banyak digunakan di dalam masalah hukum, ya. Nah, sehingga muallif mengatakan terkadang Nabi SAW menganalogikan hukum-hukum dan menjelaskan sebab-sebabnya kepada para sahabat jika terjadi kesamaran dan ketidakjelasan hukum di atas mereka. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan metode qiyas ataupun analogi dan penyerupaan? Ya, secara bahasa yang namanya qiyas itu maknanya adalah at-taqdir wal musawah. Takdir itu artinya mengukur, al-musawah maknanya artinya ya menyamakan, ya. Jadi mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Nah, secara istilah di dalam ilmu usulul fiqh ya disebutkan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma, ya. Jadi menyamakan cabang dengan pokok pada satu hukum tertentu karena ilat ataupun alasan yang ada pada keduanya, ya. Jadi karena adanya ilat, karena adanya alasan hukum tertentu ya yang sama antara sesuatu yang akan diukur dengan contohnya, maka apa ya ini bisa digunakan dengan metode apa, metode qiyas, ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang metode qiyas ataupun analogi dan penyerupaan ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, ya, sebagaimana kami memulai ya awal penciptaan, maka kami pun akan mengembalikannya. Artinya proses mengembalikan penciptaan itu ya disamakan dengan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali, ya. Dan ini namanya masuk dalam kategori analogi ataupun penyerupaan, ya. Nah, sehingga apa? Ya, mu'alif mengatakan ketika Nabi SAW menggunakan metode analogi ini, maka menjadi jelaslah perkara yang sebelumnya masih samar dan belum dipahami. Nah, dengan analogi inilah akan dimengerti jalan dan tujuan daripada syariat serta difahami sasaran jangka panjangnya. Dan kalau kita lihat nanti analogi-analogi ini ya disebutkan di dalam banyak hadis dan mu'alif ya menyebutkan beberapa hadis saja, ya. Nah, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya dari Ibnu Abbas, ya. Anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha
ara'aiti law kana ala ummiki daynun akuntu qadiyatan aqdullaha alladhi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa. Jadi ada seorang wanita dari suku Juhainah ya mendatangi Nabi SAW, kemudian ia bertanya, ibuku pernah bernazar untuk berhaji tetapi dia belum sempat melaksanakan nazarnya sampai dengan meninggal dunia. Lantas apakah boleh aku berhaji menggantikannya? Nabi SAW menjawab, boleh, tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Maka wanita itu menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, maka lunasilah hutang dia kepada Allah yang menjadi haknya, karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dibayar. Nah, berarti di dalam kisah ini Nabi SAW ya menyamakan antara hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang kepada manusia. Nah, sehingga dalam masalah qiyas, maka apa? Hutang kepada manusia itu sifatnya asal, pokoknya, sedangkan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah furu' ataupun cabangnya. Nah, kenapa? Karena kedua hal ini memiliki ilat yang sama. Ya, ilatnya apa? Sama-sama hutang yang harus dibayar. Artinya ada hutang kepada Allah ya yang harus dibayar, ada hutang kepada manusia juga yang harus dibayar. Hutang kepada manusia dalam bentuk harta ya, dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Kewajiban seorang hamba yang harus ditunaikan. Maka seperti misalkan nazar ya yang belum ditunaikan itu dianggap sebagai apa? Hutang. Kemudian puasa ya, hutang puasa yang belum ditunaikan itu dianggap sebagai apa? Hutang. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim ya Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa, maka apa? Ahli warisnya yang mempuasakannya. Ya. Nah, termasuk juga di dalamnya seperti zakat. Ya, ketika seorang itu sudah wajib zakat tetapi belum menunaikan zakatnya, maka ini sebagai hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli warisnya yang membayarkan zakat daripada si mayit. Ya. Nah, jadi ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ya ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayha fiha wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Bahwasannya beberapa orang sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka solat sebagaimana kami solat, berpuasa sebagaimana kami puasa, dan bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, ya, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan salah seorang dari kalian juga ada sedekah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, atau mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari mereka atau dari kami menyalurkan syahwatnya juga akan mendapatkan pahala?
Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melakukan syahwatnya di tempat yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Begitu pula sebaliknya, jika dia meletakkan pada tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan apa? Pahalanya. Nah, jadi di dalam hadis ini ya dijelaskan bagaimana apa? Ya, Nabi SAW menganalogikan hubungan suami istri ya dengan perbuatan apa? Zina. Ya. Yang menganalogikan apa? Hubungan suami istri dengan perbuatan zina. Artinya apa? Kalau seseorang itu melakukan zina, ya, maka dia mendapatkan dosa. Kalau orang melakukan hubungan suami istri, ya, dan itu satu yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Dan ilatnya ataupun ya, alasan hukumnya sama. Ya, artinya apa? Perbuatannya tidak ada yang berbeda. Yang namanya hubungan suami istri dengan apa? Dengan melakukan perzinahan. Tetapi yang menjadi membedakan adalah apa? Yang satu pada istri yang halal, sedangkan yang satu pada sesuatu atau wanita yang diharamkan untuk lakukan hubungan suami istri. Nah, maka yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan apa? Dosa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yus'alu an sira'it tamri war-rutabi. Faqala liman hawlahu ayanqusu ar-rutabu idza yabisa? Qalu na'am, fanaha an zalika. Aku mendengar Nabi SAW ditanya tentang jual beli kurma kering dengan rutab atau kurma basah. Ya, yang dimaksud adalah dengan pertukaran ataupun barter. Kurma kering ditukar dengan kurma basah. Ya, sama-sama kurma, tetapi yang satu ya kering, yang satu basah. Nah, pada saat itu para sahabat menganggap ini sesuatu yang dibolehkan. Kan sama-sama kurma, ya. Tetapi Nabi SAW justru ya, bertanya kepada orang yang ada di sekeliling beliau, apakah rutab ini akan menyusut jika telah kering? Mereka menjawab iya. Maka beliau melarang dari jual beli seperti itu. Artinya apa? Ketika ditukar antara rutab, ya, kurma kering dan kurma basah, pada saat itu timbangannya bisa jadi sama. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka ya, rutab yang basah ini, ya, atau kurma yang basah ini, maka dia akan menyusut beratnya. Ya, kenapa? Karena yang basah ini mengandung banyak air. Setelah beberapa waktu dia akan menguap, kemudian menjadi menjadi kering, sehingga akhirnya beratnya akan menyusut. Nah, berarti di sini ada perbedaan berat, ya, dan itu sesuatu yang masuk di dalam kategori riba. Nah, jadi pelarangan ini adalah karena di situ ada riba, ya, ketika terjadinya penyusutan berat dari kurma yang basah. Nah, sehingga akhirnya para sahabat ketika itu ya bisa memahami dengan analogi tersebut. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini 3 hadis yang disebutkan oleh muallif untuk menjelaskan tentang metode yang ke-8 tentang metode analogi dan penyerupaan, atau yang disebut dengan dengan kias. Dan kalau kita lihat nanti ya, dari 3 contoh ini memang lebih banyak ini dalam masalah masalah hukum, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di dalam metode yang ke-9, yaitu pengajaran Nabi SAW dengan perumpamaan, ya, atau yang disebut dengan al-amsal atau al-mislu. Ya, al-amsal jamaknya, al-mislu itu adalah mufradnya ataupun tunggalnya. Nah, sebelum kita masuk di dalam metode yang ke-9 ini, ya, ada beberapa hal ya sebagai pengantar tentang masalah perumpamaan ataupun amsal. Ya. Nah, yang pertama adalah ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an,
Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan permisalan-permisalan. Ya. Sehingga dalam surat Al-Hasr, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ansalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Dan itulah permisalan-permisalan, ya, yang kami berikan kepada manusia agar mereka itu apa? Berpikir. Ya. Nah, jadi permisalan ini adalah satu metode untuk merangsang seseorang supaya dia apa? Lebih berpikir. Ya, kemudian dia bisa mengungkap hal-hal yang awalnya apa? Tidak jelas ataupun samar, sehingga dia menjadi apa? Samar ataupun jelas, seperti itu. Nah, sehingga nanti dalam masalah permisalan ini, ya, dalam masalah permisalan, ya, di dalam bahasa Arab, ya, harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah ijazul lafzi. Ya, jadi lafaznya itu apa? Ringkas, singkat. Ya. Sehingga akhirnya mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua adalah isabatul makna. Ya, jadi apa? Maknanya tepat, pas. Ya. Sehingga nanti apa? Itu tidak melenceng perumpamaannya tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah husnu tashbih. Ya, husnu tashbih itu kalau bahasa kita namanya ya sekarang apple to apple. Ya. Begitu. Ya. Kemudian yang keempat adalah wajaudatul kitabah. Ya, jadi apa? Penulisannya itu satu yang indah. Ya, seperti itu. Nah, tentu nanti karakteristik antara bahasa Arab mungkin dengan bahasa Indonesia, atau mungkin dengan bahasa Melayu, atau dengan bahasa daerah, itu punya karakteristik yang berbeda-beda dalam masalah apa? Amsal atau perumpamaan, ya. Tetapi apa? Ya, setiap bahasa pasti memiliki apa? Perumpamaan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, misalkan walaupun maknanya tetap sama. Ya, misalkan apa? Dalam bahasa kita ada perumpamaan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya, begitu ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya, seperti itu. Itu perumpamaan, ya. Artinya dengan satu kali usaha, ya, beberapa tujuan itu terlampaui. Tapi dalam bahasa Arab pepatahnya tidak seperti itu. Ya, pepatahnya dengan apa? Sekali menembak 2-3 burung terkena, gitu kan. Nah, jadi pengungkapannya berbeda. Ya, walaupun apa? Maknanya itu apa? Sama. Ya, seperti itu. Maknanya sama. Nah, termasuk nanti apa? Ya, dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Misalkan ya Allah bisa karena apa? Biasa. Ya, mungkin dalam bahasa Jawa apa namanya? Pepatahnya tuh, perumpamaannya. Saya bukan orang Jawa itu. Ya, ada juga seperti itu. Nanti dalam bahasa lain juga bisa berbeda-beda. Tapi apa? Punya makna yang sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang jenis amsal ataupun perumpamaan. Ya, yang pertama adalah disebut dengan al-mislus sharih. Ya, perumpamaan yang jelas. Ya, perumpamaan yang jelas. Artinya apa? Tidak lagi membutuhkan dalil karena sudah mencukupi dengan lafadznya yang jelas sebagai dalil. Ya, misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Kamasalil ladzi istauqada naran. Ya, seperti itu. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibah. Nah, itu sudah jelas. Karena di situ disebutkan kata apa? Ya, Allah memberikan perumpamaan. Ya. Maka ini perumpamaan yang sifatnya apa? Sharih. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada perumpamaan yang sifatnya al-kamin. Ya. Perumpamaan yang tersembunyi. Artinya apa? Di situ tidak disebutkan secara lafadz teksnya itu dengan perumpamaan. Ya, tetapi itu bisa dihukumi ya sebagai sebuah perumpamaan. Ya, seperti itu.
Nah, sehingga dalam Al-Qur'an ada model perumpamaan yang jelas, ada yang tersembunyi, tapi tetap dia adalah sebuah perumpamaan. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam banyak kesempatan Nabi SAW itu menjelaskan apa yang ingin beliau jelaskan dengan membuat perumpamaan, ya, dengan sesuatu yang bisa disaksikan oleh orang-orang dengan penglihatan mata, bisa dirasakan dengan lidah, ya, terjadi di bawah jangkauan panca indera, dan itu bisa dijamah oleh tangan mereka. Jadi sesuatu yang sifatnya maknawi, sesuatu yang difahami di dalam pikiran, itu bisa apa? Dihayalkan, ya, sehingga seperti sesuatu yang hidup, ya. Nah, maka apa? Ini adalah sebuah perumpamaan untuk lebih apa? Memahamkan, ya, kepada apa? Orang yang belajar, ya. Nah, maka mu'alif mengatakan metode seperti ini tentu lebih memudahkan untuk difahami oleh orang yang belajar, serta lebih menyempurnakan dan mempercepat kejelasan atas apa yang ingin beliau ajarkan ataupun apa? Peringatan, ya. Nah, maka ini sebenarnya masuk di dalam masalah apa? Balaghah atau seperti apa? Sastra. Ya, sastra seperti itu. Ya. Nah, tentu apa? Ya, kita perlu untuk mengungkap kembali, ya, tentang apa? Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam hasanah kita, ya, yang sebetulnya apa? Itu bisa sejalan dengan apa? Perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW, atau juga nanti apa? Dalam bahasa Arab, ya. Walaupun yang lebih sering, ya, di kita adalah dengan penggunaan perumpamaan-perumpamaan dari, ya, bahasa Arab, ya, seperti itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, muallif menyebutkan tentang satu buku khusus yang mengumpulkan perumpamaan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam satu kitab tersendiri. Misalkan Al-Hafiz Abul Hasan Al-Askari yang wafat tahun 310 Hijriah, ataupun Abu Ahmad Al-Askari dan Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi, ya, menyebutkan tentang apa? Mengumpulkan, ya, tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kita ambil beberapa contoh di sini yang disebutkan oleh muallif rahmatullah, ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas. Dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana wa masalul utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha. Wa masalul fajiri alladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalir rihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul fajiri alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha lahu. Wa masalul jalisis salihi kamatsali sahibil misk illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi. Wa masalul jalisis su kamatsali sahibil kir illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Nah, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, rasanya enak tetapi tidak berbau. Perumpamaan orang fajir yang membaca Al-Qur'an seperti raihanah, aromanya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan tidak berbau. Perumpamaan teman yang baik seperti penjual minyak wangi, jika kamu tidak mendapatkan sedikit dari minyak wanginya, paling tidak kamu mendapatkan wanginya. Sedangkan perumpamaan teman yang buruk seperti tukang besi, jika kamu tidak mendapatkan jelaganya, paling tidak kamu akan mendapatkan apa? Asapnya. Ya. Nah, jadi ini namanya apa? Ikhrajul ma'ani adz-dzihniyah, ya,
fi suratil hissiyah. Ya, jadi mengeluarkan makna-makna yang sudah difahami dalam pikiran di dalam sebuah gambaran hissiyah yang bisa apa? Ditangkap dengan indera. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah SAW itu mengupamakan orang yang beriman ya dan membaca Al-Quran dengan buah yang bisa dirasakan dan bisa apa? Dicium wanginya. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Orang mukmin yang membaca Al-Quran disebut dengan utrujah. Ya, tentu apa? Utrujah ini buah yang ya dikenal oleh mereka. Ya, artinya buah yang terkenal di Jazirah Arab. Ya, dan sampai sekarang tetap ada. Aromanya wangi dan rasanya apa? Enak. Ya, artinya apa? Dia bisa membayangkan dengan sesuatu yang ya bisa dirasakan, bisa dicium, ya, wangi dan rasanya enak. Kemudian yang kedua, orang yang beriman dan tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, ya, tidak ada wanginya tetapi rasanya apa? Enak. Dan buah kurma pun juga termasuk hal yang ma'ruf di kalangan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang fajir yang membaca Al-Quran seperti apa? Seperti raihanah, ya, tidak berwangi, ya, apa wanginya apa? Wangi, aromanya wangi tetapi apa? Rasanya apa? Pahit. Ya. Dan perumpamaan orang yang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, ya, rasanya pahit dan juga apa? Tidak ada wanginya. Nah, jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang apa? Ya, teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik seperti apa? Ya, orang yang menjual minyak wangi. Ya, minimal nanti apa? Kita mendapatkan wanginya. Sedangkan teman yang buruk adalah apa? Seperti ya pandai besi. Kita akan terkena dengan percikan apa? Apinya yang bisa membakar ya pakaian. Ya. Nah, jadi pada poin ke-57 ini adalah ikhrajul ma'ani adz-dzihniyah fi suratin hissiyah. Mengeluarkan makna yang sudah difahami dalam pikiran ya dalam sebuah gambaran yang hissiyah bisa ditangkap dengan panca indera. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna mathala ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisi al-kathiri asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah naqiyah faqablatil ma' fa'anbatat al-kala' ya wa ushba al-kathir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' ya fanafa Allahu bihan nas fasharibu fasakau wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra minha innama hiya qi'anun la tumsiku man wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya seperti hujan lebat yang mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang baik dan murni yang menyerap air hingga dapat menumbuhkan tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya pula ya tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada manusia dengannya, lalu mereka bisa minum ya, memberi minum ternak dan menyiram tanaman. Ada pula permukaan tanah tandus yang tidak bisa menahan air serta tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan bermanfaat baginya ajaran yang aku diutus dengannya. Dia mempelajari dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajatnya dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari contoh pertama dan kedua ini yang disebut dengan apa? Ya,
permisalan yang sifatnya apa? Sharih, ya. Mungkin nanti sampai yang terakhir juga permisalannya sharih. Disebutkan dengan apa? Ya, matsal. Ya, perumpamaan yang sharih. Ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang apa? Tentang orang yang menerima ilmu dan petunjuk. Itu diibaratkan dengan apa? Sebuah tanah. Ya. Kalau ya orang itu seperti tanah yang gembur, ya, maka apa? Tanah itu bisa menyerap air. Kemudian dari situlah apa? Tumbuh tumbuhan. Berarti apa? Ketika dia mendapatkan ilmu, maka ilmunya sampai ke dalam hati, kemudian ya itu akan apa? Memunculkan amal perbuatan. Maka itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ya, masuk ke dalam hati, terwujud di dalam satu perbuatan, ya, bahkan ilmunya bermanfaat juga untuk orang lain dengan cara diajarkan. Tetapi juga ada orang yang kedua, yaitu apa? Ya, seperti tanah yang tidak bisa menyerap. Ya, tapi dia hanya sekedar mengumpulkan saja. Ya, mengumpulkan. Walaupun demikian tetap bisa manfaat. Ya, kenapa dia tidak bisa menyerap untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa apa? Memberikan manfaat untuk orang lain. Karena dengan cara seperti itu apa? Air akan tergenang, kemudian itu menjadi apa? Bisa memberikan minuman kepada orang lain, bisa memberikan minum kepada ternak. Ya, masih ada manfaatnya untuk orang lain, tapi tidak punya manfaat untuk apa? Dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, orang yang dalam menerima ilmu itu apa? Seperti ya tanah yang tidak bisa menyerap dan juga apa? Tidak bisa apa? Ya, menampung air. Ya. Jadi tidak bisa menampung ilmu, kemudian ilmunya hilang, tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, maka ini perumpamaan ya daripada apa? Orang yang disebutkan tidak bisa menerima ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, ya, pada poin ke-59 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul qa'imi ala hududillahi al-waqif fiha al-mudhinu fiha masalu qaumin istahammu safinah fassara ba'duhum fi asfaliha wa ba'duhum fi a'laha fakana alladhina fi asfaliha yamurruna bil ma'i ala alladhina fi a'laha fata'adzaw bihi fa'akhadha fa'san faja'ala yankuru asfala as-safinati fa'atawhu faqalu ma laka qala ta'adzaitum bi wa la budda li minal ma' fa in ahzaru ala yadayhi anjauhu wa najau anfusahum wa in taraku ahlaku wa ahlaku anfusahum. Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dengan orang yang terjerumus dalamnya melakukan kemungkaran dan orang-orang yang membiarkan kemungkaran seperti sekelompok orang yang berada dalam sebuah perahu. Lalu sebagian mereka ada yang mendapatkan tempat di bawah, sebagian mereka ada yang mendapatkan di atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah jika akan mencari air, maka harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Sehingga orang-orang yang di atas merasa terganggu dengannya. Lalu orang yang di bawah mengambil kapak untuk membuat lubang di bawah kapal. Maka orang-orang yang di atas mendatanginya dan berkata, "Apakah yang kamu lakukan?" Orang yang di bawah ini menjawab, "Kalian merasa terganggu karena aku, sedangkan aku memerlukan air." Bila orang-orang yang di atas mencegah kehendak orang tersebut, maka mereka telah menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun bila mereka membiarkannya, berarti dia telah membinasakan orang tersebut dan juga apa? Diri mereka sendiri. Ya, jadi ini adalah apa? Perumpamaan antara orang yang melakukan kemungkaran dengan orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Jadi ini menunjukkan tentang taswirul halat an-nafsiyah wal ma'nawiyah fi suratin hissiyah mutahayyilah, ya, hayyatun mutaharrikah. Jadi penggambaran satu kondisi yang bersifat kejiwaan dan maknawiyah dengan gambaran yang hidup, ya, yang bisa apa? Ya, dibayangkan.
dengan kehidupan yang bergerak. Ya, seperti itu. Jadi apa? Yang namanya masyarakat itu seperti orang yang berada pada sebuah perahu besar. Ya. Kalau misalkan salah atau sebagian masyarakat melakukan kemungkaran, ya, dengan cara melobangi, ya, kapal, kemudian tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kapal itu akan bocor dan akan tenggelam bersama-sama. Tidak hanya orang yang melakukan kemungkaran saja, tetapi termasuk dalamnya orang yang baik. Tetapi orang baik ini apa? Mereka memilih untuk diam dari kemungkaran tersebut. Dan inilah sebetulnya apa? Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab." Hendaklah kalian itu takut akan satu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, orang-orang yang melakukan kemungkaran, tapi menimpa semua, termasuk orang yang baik soleh. Ketika orang yang baik dan soleh ini apa? Memilih untuk diam dari apa? Kemungkaran tersebut. Yang akhirnya apa? Azab itu merata kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasannya Allah itu apa? Ya, azabnya itu sangatlah apa? Sangatlah dahsyat. Nah, kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir disebutkan oleh Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Masalul munafiki kamasalis syatil 'airati bainal ghanamaini. Ta'iru fi hadaini marratan wa fi hadhihi marratan la tadri ayyaha tatba'u." Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang bingung di antara dua kawanan kambing. Terkadang ia pergi kepada kawanan kambing yang ini dan terkadang pergi kepada kawanan kambing yang ini. Dia tidak tahu manakah yang akan diikuti. Artinya orang yang munafik itu orang yang tidak punya apa? Pendirian. Ya, artinya apa? Mereka mengikuti pada sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Ya. Kalau misalkan ya ikut dengan kaum muslimin karena mereka itu, maka akan ikut. Kalau misalkan orang-orang kafir yang menang, maka mereka pun akan ikut mereka. Ya. Nah, sehingga apa? Mereka tidak punya apa? Ya, pendirian. Disebut dengan muzabzabina. Ya, mereka itu apa? Ya, ikut sana, ikut sini. Ya, seperti itu. Yang penting apa? Dia mendapatkan keuntungan yang sifatnya apa? Sifatnya keduniaan. Seperti itu. Nah, ikhwani akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi intinya adalah apa? Membuat perumpamaan penting dalam memunculkan makna-makna yang tersembunyi dan menghilangkan tabir dari detail-detail yang masih tertutup. Allah banyak membuat perumpamaan dalam kitabnya, demikian pula Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya. Nah, inilah mungkin dua metode yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan insyaallah kita akan lanjutkan pada metode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.